waktu bulan puasa di siang hari gini enaknya memang rebahan, kita istirahat. Tapi tidak tentunya jadi alasan karena kita lagi puasa, apalagi di siang hari, untuk banyak rebahan, untuk banyak mager ya, males-malesan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sobat Inspira, kita di bulan Ramadan yang begitu mulia ya, banyak sekali keutamaan. Jangan sampai kita termasuk yang melewatkan berbagai keutamaan tersebut ya. Maka kalau kita melewatkannya, boleh jadi malah kita menjadi golongan orang-orang yang merugi ya. Kalau kita melihat untung rugi itu ya, sebetulnya memang sebuah ujian. Ketika diberi untung itu ujian, diberi kerugian juga itu ujian. Tapi tentu fitrah manusia tidak ada yang ingin rugi, gitu ya. Diuji dengan rugi itu tidak ada yang pengen. Nah, ketika ada kesempatan baik, apalagi kita mampu mengambil kesempatan itu, ada peluang baik, kita mampu mengambil peluang itu, lantas kita sia-siakan, kita abaikan begitu saja, gitu ya. Nah, itu justru yang akan mendapat kerugian. Akhirnya apa? Kedepannya akan bisa terjadi penyesalan. Seperti itu. Nah, dalam menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, bulan yang begitu istimewa gitu ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Yang seperti apa sih orang-orang yang merugi itu? Kalau kita lihat penjelasan dari Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 sekurang-kurangnya. Ya, kita bisa termasuk kepada golongan orang yang merugi. Apa yang ketiga ini? Yang pertama adalah mereka yang melakukan saum gitu ya, menahan lapar, menahan haus gitu. Kemudian letih fisiknya itu, tapi mereka tidak ada rasa semangat, tidak ada rasa nikmat ketika menjalankan ibadah. Itu juga bisa merugi. Pantas ketika hadis tentang Ramadan ini awal-awal sebelum masuk gitu ya, penyambutan banyak sekali diingatkan oleh para ulama dengan hadis pesan Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kan begitu kata Rasulullah. Barang siapa yang saum Ramadan itu karena iman, yakin begitu ya, bahwa ini udah menjadi aturan yang ditetapkan di muka bumi ini untuk makhluk-makhluk Allah yang beriman, ya itu menghadirkan keimanan itu seperti itu, percaya bahwa ini yang terbaik, ya setelah itu ihtisab, berharap akan mendapatkan pahala, berharap dengan mengamalkan rasa ikhlas dalam jiwa kita, seperti itu. Kalau sudah ada harapan, maka akan tertuntut kita untuk bisa bersemangat beribadahnya, sobat inspirasi sekalian, seperti itu ya. Nah, maka dari itu ketika kita bersemangat itu juga akan terasa ringan. Ketika bersemangat itu juga akan terasa bahagia karena tahu akan banyak keutamaan di depan sana yang akan juga mungkin didapatkan bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini nantinya. Seperti itu. Itu jaminannya, garansinya seperti itu. Nah, makanya seperti halnya ibadah yang lain seperti yang diwajibkan selain saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan, sholat saja misalkan, sholat yang 5 waktu. Itu kan ekspresi sikap orang berbeda-beda. Ada yang semangat, ada yang tidak. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ya, bahwa di sholat kita itu nanti akan ada istirahat kita dari aktivitas kita. Ya, di sholat kita itu juga akan jadi ada momen rehat, dan di situ ada kebahagiaan yang didapat. Kalau betul-betul difahami ya dari ibadah sholat itu. Ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah. Allah menjadikan kebahagiaan di dalam salat aku, kata Rasulullah, seperti itu. Nah, maka dari itu saum pun sama ya. Harus ada imanan wa ihtisaban. Kalau misalkan tidak ada imanan, tidak ihtisabnya apalagi ya, gugur. Nauzubillah, bisa gugur atau mungkin tetap sah ya. Jumhur ulama mengatakan tetap sah, tapi malah
tidak mendapatkan kualitas, tidak mendapatkan nilai, kan sayang, seperti itu. Itu golongan yang pertama. Yang kedua selanjutnya Sobat Inspira, yang akan menjadi termasuk golongan yang merugi adalah tidak menjaga adab-adabnya. Seperti itu ya. Di dalam sebuah penjelasan hadis, Nabi mengatakan bahwa idza kana yaumu shaumi ahadikum, begitu ya hadisnya, apabila pada waktu tersebut seseorang saum, begitu ya, fala yarfus wala yaskhab, jangan berteriak, jangan berkata-kata kotor gitu. Kemudian jika ada fa'in syaba, ada yang mengejek, begitu ya, ahadun, kemudian wa qatalahu ya, kemudian juga ada yang mengajak bertengkar, katakan fa inni shaim, sesungguhnya aku sedang saum. Seperti itu. Suka ada potensi-potensi ya yang menggoda kita, mengganggu kita itu dari luar diri kita itu. Ada yang mencaci, misalkan mengajak, memancing emosi dan lain sebagainya. Itu golongan yang kedua. Yang terakhir, golongan yang ketiga, yang ini yang golongan paling parah, mereka saum, tapi mereka melakukan maksiat. Nauzubillah. Itu man lam yada qaulal zur wal amala bih, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor gitu ya, dan juga masih bermaksiat gitu, maka falaisa lillah hajatun ya an yada'a syarabahu wa ta'amahu, maka tidak akan Allah ganjar menahan lapar dan menahan hausnya. Artinya sia-sia, nauzubillah. Bermaksiat di sini konteksnya dalam hadis ini berkata dusta, menggibah gitu ya. Kemudian juga bermaksiat yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak melakukan tiga hal ini, dijauhkan dari golongan orang yang merugi, puasa kita bisa menjadi puasa yang betul-betul berkualitas, bernilai, bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, itulah ketiga golongan yang akan merugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ketiga golongan ini. Jadi Sobat Inspira, mau pilih yang tetap melakukan rebahan, mager, atau mau semangat, atau mau menjauhi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tentunya harus semangat. Kita maksimalkan karena kita sudah diberikan usia di Ramadan ini. Terima kasih Sobat Inspira. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa meningkatkan semangat, ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspira semua. Sharing happiness di bulan yang baik ini, di bulan yang berkah ini sedang ada challenge ya, yaitu 30 hari bersedekah bersama sharing happiness. Maka kami mengajak kepada Sobat Inspira semua di bulan yang berkah ini untuk mengambil peluang yang baik ya, untuk senantiasa berlomba-lomba bersedekah ya, dengan cara bisa scan barcode yang ada di layar kaca. Silahkan kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk investasi amal soleh kita ya. Itu saja, karena Nabi juga mencontohkan ya, kalau masuk bulan Ramadan beliau menjadi paling dermawan, ajwadunas, kata hadis dikatakan seperti itu. Mari kita mencontoh Nabi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.